Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. 6 menara abadi menjulang di sekeliling istana abadi Kaijuan. Menara-menara itu berdiri di permukaan laut, terpisah dari air oleh lapisan kabut tipis. Setiap menara bertuliskan namanya masing-masing. Tentu saja, kompetisi 6 keterampilan hanyalah selingan di perjamuan Ibu Naga, karena para tamu kebanyakan adalah anak-anak muda berprestasi dari berbagai sekte yang membutuhkan kesempatan untuk benar-benar mengharumkan nama mereka. Seni musik, catur, dan ilmu pedang sudah jelas. Seni, dalam, seni, mengacu pada keterampilan murni, tidak terkait dengan kekuatan spiritual, hukum, mengacu pada kompetisi sihir, dan, Dao, adalah diskusi tentang kebenaran. Saking mendalamnya, hasil akhirnya sulit diprediksi, dan beberapa kali Ibu Naga sendiri yang turun tangan. Lu Jiajia tentu saja menuju menara pedang. Di seberang kerumunan, ia melirik Ning Changjiu, sedikit bingung. Bukankah kita akan pergi ke menara Dao? Lu Jiajia bergumam. Ning Changjiu mengerti, dan ia pun, sambil berlip-sync, berkata, aku tidak suka berdebat dengan kakek. Ia pun menuju menara catur. Lu Jiajia bertanya, apakah kemampuan caturmu bagus? Ning Changjiu menjawab, aku bisa mengalahkan Xianger. Lu Jiajia tersenyum pasrah dan tidak bertanya lebih lanjut, jangan mempermalukan diri sendiri. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, baiklah, kamu harus lebih berhati-hati dan jangan pamer. Aku akan berusaha menghubungimu sesegera mungkin. Lu Jiajia menyipitkan mata panjangnya yang berair seperti musim gugur dan berkata, jangan khawatir. Setelah itu, ia melangkah masuk ke menara pedang. Ning Changjiu tersenyum dan berjalan masuk ke menara catur. Warna menara catur itu sama dengan bidak caturnya, hitam putih murni, seperti mata Zhao Xianger. Aturannya sederhana. Total ada puluhan meja. Pilih salah satu dan duduklah. Pemenangnya akan melanjutkan ke lantai berikutnya. Ning Changjiu duduk di meja di arah tenggara. Kamar yang dipilih Ning Xiaoling untuknya berada di arah ini. Ning Changjiu telah membaca beberapa buku panduan catur di kehidupan sebelumnya dan bermain 2 kali dengan Zhao Xianger di kehidupan ini. Hanya itu yang ia ketahui tentang catur. Namun dalam banyak hal, begitu sampai pada inti persoalan, pengalaman menjadi sia-sia, bahkan menjadi beban. Ia percaya diri dengan kekuatan mentalnya. Namun anehnya, meskipun pendatang baru, tak seorang pun datang untuk duduk di hadapannya. Ia segera menyadari, ia tidak terlihat seperti pendatang baru. Pemuda itu, dengan rambut hitam dan pakaian putih, memiliki wajah yang mulus dan halus, setenang batu giok. Setelah senyumnya yang biasa dan sembrono memudar, ia tampak lebih halus, seperti pohon giok di dekat jendela yang menghadap angin musim semi. Hal ini menarik banyak gadis muda, yang sesekali melirik ke arah mereka. Sekelompok wanita muda bahkan menyenggol seorang gadis muda, mendesaknya untuk datang. Ning Changjiu mengabaikan mereka. Ia merenung sejenak, lalu mencelupkan jari-jarinya ke dalam keranjang catur, mengambil bidak-bidak dengan posisi canggung, memainkannya dengan tangan, seolah-olah ia seorang pemula. Benar saja, tindakan ini membuatnya mendapat tatapan sinis dari seorang pria yang berjalan mendekat dan duduk di depan Ning Changjiu. Permainan pertama Ning Changjiu dimulai. Ia serius, keseriusan yang disertai keraguan dalam mencoba sesuatu yang baru. Namun ia juga sama percaya dirinya, karena catatan ilahi surah telah memberinya kekuatan spiritual yang jauh lebih unggul daripada manusia biasa, kekuatan yang tak habis-habisnya. Di masa lalu, Ning Changjiu selalu tampak rapuh di hadapan Zhao Xianger dan Lu Jiajia, tetapi itu bukan kelemahan, melainkan sikap memanjakan. Di kehidupan sebelumnya, ia telah menembus alam istana ungu setelah 12 tahun berkultivasi, dan melewati hambatan kenaikan setelah 12 tahun belajar ilmu pedang. Di kehidupan ini, ia telah bertarung melawan 9 bayi dan raja berdosa, setiap pertempuran penuh bahaya, yang membawanya ke hari ini. Ia adalah satu-satunya jenius di dunia. Sebelumnya, ia menepis anggapan ini, hanya karena kakak-kakak seniornya yang tak terlihat jauh lebih menakutkan daripada dirinya. Namun kini, ia berada di dunia fana. Semewah dan seindah apapun istana abadi Kaijuan, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan cahaya bulan yang tak terlihat. Ning Changjiu mengambil bidak catur dan meletakkannya di papan catur. Ia percaya bahwa selama ia bertekad, ia pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Suara bidak jatuh memenuhi ruangan. Ning Changjiu dan pria itu bergantian meletakkan bidak. Tak lama kemudian, perpotongan garis vertikal dan horizontal di papan dipenuhi bidak hitam dan putih. Ning Changjiu memandangi bidak hitam dan putih itu, tenggelam dalam pikirannya. Ia tidak memikirkan menang atau kalah, tetapi merasa bahwa perpotongan bidak vertikal dan horizontal itu sangat mirip dengan waktu dan takdir yang tak terbatas. Dan sebuah bidak tidak bisa lenyap di perpotongannya. Kecuali, Ning Changjiu mengambil bidak hitam, menjatuhkannya di papan catur, lalu mengambil bidak putih yang dikelilingi oleh 4 bidak hitam. Lawan duduk diam untuk waktu yang lama. Ning Changjiu berdiri dan berjalan ke atas. Lawan itu tidak menghentikannya, melainkan hanya menatap papan catur dengan pikiran yang mendalam. Ning Changjiu terus duduk di sudut tenggara. Kali ini, lawannya datang dengan cepat.
Ning Changjiu duduk dengan tenang, pikirannya terfokus, mengaktifkan catatan ilahi sura, dan setiap kali ia meletakkan buah catur, ia akan menyimpulkan dan menghitung perubahannya. Ini tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Lawan itu juga berubah dari tatapan awalnya yang santai menjadi sedikit lebih berhati-hati dan serius. Banyak orang yang melirik ke sini. Cao Rao, bukankah itu Cao Rao yang terkenal? Siapa lawannya? Entahlah, tapi berani menantang Cao Rao di lantai 2 sungguh buta akan potensi sejatinya. Kali ini, sang juara tak diragukan lagi adalah Tuan Muda Cao. Ning Changjiu mendengar percakapan mereka tetapi tidak menganggapnya serius. Ia tahu lawannya tangguh, bahkan tanpa mereka katakan. Di mata mereka, papan catur yang sama adalah dunia yang berbeda. Cao Rao adalah juara nasional Kerajaan Dewa Lembah. Kerajaan Dewa Lembah adalah salah satu dari 5 kerajaan terbesar dari 81 kerajaan di Middle Earth. Kelima kerajaan ini memimpin kerajaan lain, membentuk aliansi, dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dinasti sekuler. Status dan kekuatan sang juara nasional Kerajaan Dewa Lembah sudah jelas. Ia tidak memiliki keterampilan kultivasi spiritual, hanya catur, tetapi melalui pengetahuan dan keterampilannya, ia telah menguasai seni tersebut hingga mencapai puncaknya. Di mata Ning Changjiu, misteri catur memudar, hanya menyisakan pertanyaan tentang untung dan rugi. Permainan catur Cao Rao bagaikan melukis, sementara permainan Ning Changjiu bagaikan bisnis. Semua orang berharap Cao Rao menang dengan mudah. Namun, permainan mereka melambat. Orang-orang di lantai 2 hampir selesai, tetapi mereka masih terus menuruni tangga. Beberapa orang ingin segera mencapai atap dan pulang lebih awal, sementara yang lain berkumpul untuk menyaksikan permainan catur berlangsung. Cao Rao merenung cukup lama sebelum akhirnya bergerak. Kabut laut di luar jendela menghilang dan berkumpul kembali. Sebuah langkah brilian adalah langkah alami, yang secara alami membangkitkan resonansi langit dan bumi. Kabut itu bagaikan mata langit dan bumi, mengamati permainan bersama. Ning Changjiu menatap papan catur dan mendesah. Hampir tanpa berpikir 2 kali, ia melakukan langkahnya, dan kabut di luar jendela tiba-tiba menghilang, memungkinkan cahaya masuk kembali. Kenapa? Tanya Cao Rao. Ning Changjiu berkata, ini permainan biasa, tetapi orang biasa tidak akan pernah bisa melihat akhir yang sebenarnya. Ada sedikit kesedihan dalam kata-katanya. Jalan surga juga memandang para kultivator yang merasa dirinya luar biasa. Cao Rao mengerti maksudnya. Lagi pula, manusia tidak bisa mengalahkan alam. Matanya sedikit memerah. Ning Changjiu membungkuk sedikit, tanda hormat. Ia sebenarnya telah menghabiskan waktu berpikir beberapa kali lebih banyak daripada Cao Rao, dan semua waktu itu telah terhapus oleh kekuatannya seiring waktu. Jika mereka punya waktu yang sama, dia pasti bukan tandingannya. Dia bahkan mempertimbangkan untuk membalikkan aliran waktu untuk membatalkan langkahnya. Namun, demi moralitas dan martabat, dia akhirnya tidak melakukannya. Dia hanya punya martabat dan moralitas, tetapi apakah para makhluk agung dan berkuasa yang mendominasi dunia memilikinya? Ning Changjiu memandangi bidak-bidak catur di papan, mendesah, melewatinya, dan melangkah lebih tinggi. Cao Rao, bersama semua orang yang menonton, menolak untuk percaya bahwa dia telah kalah. Yang lain mulai menghitung bidak-bidak itu, dan setelah beberapa kali memeriksa, mereka memastikan bahwa Cao Rao memang kalah setengah poin. Siapakah pemuda ini? Mereka berbisik satu sama lain. Ning Changjiu sudah naik ke atas. Dia berpakaian putih, seputih salju, wajahnya tanpa ekspresi. Dia tampak sangat berbeda dari saat dia bersama Lu Jiajia dan Zhao Xianger, memancarkan aura orang yang acuh tak acuh. Dia merasakan hal yang sama, tersenyum dalam hati, berpikir bahwa tanpa batasan seorang wanita, dia memang telah menjadi jauh lebih kuat. Namun, begitu pikiran ini terlintas di benaknya, ia menatap menara pedang, khawatir dengan situasi Lu Jiajia saat ini. Ia baru saja duduk ketika seorang gadis kecil datang dengan malu-malu dan hati-hati duduk di hadapannya. Gadis kecil ini diam-diam mengawasinya di lantai pertama. Akhirnya, di lantai 3, ia memberanikan diri untuk duduk di hadapannya. Begitu duduk, wajahnya memerah, ia berkata, "Halo, senior. Nama saya Mozu. Saya ingin menanyakan nama Anda." Ning Changjiu, katanya, lalu meletakkan segenggam bidak catur di atas meja dan mulai menebak taruhannya. Mozu juga menjadi serius. Sebenarnya, kemampuan catur gadis itu sangat buruk. Ia berhasil mencapai lantai 3 bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena lawan-lawannya sebelumnya adalah saudara perempuannya. Karena saudara perempuannya kalah, mereka membawanya ke lantai 3. Jika ia tidak melawan, usaha mereka akan sia-sia. Jadi ia datang. Ia menganggap dirinya cantik, gadis tercantik di negaranya yang kecil, dihujani pujian dan kekaguman. Saat bermain catur, ia akan menangkup pipinya dengan ringan, mengetuk-ngetuk bidak catur dengan santai, memperlihatkan raut wajah polos sekaligus anggun. Namun, dari awal hingga akhir, sang senior tak pernah meliriknya. Lebih jauh lagi, ia bahkan tak mengizinkannya memiliki bidak catur. Gadis itu mengulur waktu, merenung, bahkan menyinggung latar belakang dan penampilan keluarganya, berharap bisa memancing emosi lawan bicaranya.
Namun Ning Changjiu hanya peduli menang atau kalah. Akhirnya, ia menatap bidak-bidak di papan caturnya dan menangis terseduh-seduh. Pertama, ia terpukul oleh kehancuran Ning Changjiu yang begitu dahsyat, dan kedua, ia baru menyadari bahwa bualan istana tentang kecerdasannya yang tajam dan kehebatan caturnya yang luar biasa hanyalah kebohongan. Ning Changjiu mendengar tangisannya, merasa tak berdaya, tetapi bingung bagaimana cara menghiburnya. Ia memilih untuk mengabaikannya dan langsung naik ke atas. Mozu menatapnya pergi, geram, tetapi setelah sesaat, ia menyadari bahwa ia sungguh seorang pria sejati, tak tergoyahkan oleh kecantikan dan selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsipnya. Ning Changjiu naik ke lantai 4. Sementara itu, Lu Jiajia mengikutinya hampir bersamaan. Tak peduli berapa banyak jenius di dunia tengah, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi pendekar pedang seterampil dirinya. Perjamuan Ibu Naga sangat mewah, dan juara lantai 6 konon sangat sulit diraih. Namun, itu hanya untuk kultivator biasa, bukan mereka. Di lantai pertama menara pedang, seorang pria berpakaian hitam, memegang pedang, yang sedang minum teh, tiba-tiba berdiri dan berjalan ke atas. Tuan Qi, Anda. Pelayan pedangnya terkejut. Secara logika, Tuan Qi merasa terhormat datang ke perjamuan Ibu Naga. Mengapa ia diminta untuk berpartisipasi secara langsung dalam pertarungan kecil seperti itu di negeri laut? Lagi pula, dalam kompetisi tingkat ini, bahkan jika ia bertindak sendiri, ia mungkin menang. Pria bernama Tuan Qi itu berkata dengan tenang, wanita itu juga merupakan tubuh roh pedang, tapi sayangnya dia tersesat. Pelayan pedang itu mengikutinya dengan bingung, wanita yang mana yang Anda bicarakan, Tuan? Tuan Qi tidak menjawab, tetapi hanya berkata, Anda tidak perlu mengikuti saya. Perjamuan ini ada aturannya. Hanya satu orang yang boleh naik ke atas. Saya rasa Anda adalah pemenang lantai pertama. Mungkinkah itu? Pelayan pedang itu sedikit kesal, tetapi ia terpaksa setuju. Tuan Qi berjalan ke atas, suaranya dingin, tubuh roh pedang itu sangat berharga, bagaimana mungkin Anda menyia-nyiakannya seperti ini? Saya akan membuatnya mengerti apa itu pedang sejati. 13 murid paviliun pedang terkenal di seluruh negeri. Murid ke-7 dan ke-8 bahkan menyatu dengan roh pedang. Terlahir dengan pedang di mulut mereka, mereka ditakdirkan sejak lahir untuk menekuni ilmu pedang. Mereka berkelana jauh, mengasah keterampilan mereka, dan akhirnya menjadi murid paviliun pedang, yang dipuji sebagai ahli dari 14 pedang tertajam di dunia. Kecuali 4 murid pertama, yang diterima oleh Master Pedang Suci Paviliun Pedang seabad yang lalu, murid-murid lainnya, yang tertua di antara mereka, berusia tak lebih dari 50 tahun. Menurut standar seorang kultivator, usia ini bahkan bisa dianggap remaja. Murid ke-7, Liu He, berusia lebih dari 30 tahun. Alisnya menyerupai pohon willow, dan pedangnya setajam pohon willow. Sejak awal kultivasinya, ia tak pernah terkalahkan dalam pertarungan pedang melawan rekan-rekannya di luar paviliun pedang. Selain 5 monster Dao tersembunyi di Middle Earth, hanya sedikit yang layak menjadi saingan. Serendah apapun penampilan para murid paviliun pedang, mereka menyimpan kebanggaan yang nyaris arogan. Inilah mengapa pelayan pedang merasa aneh. Perjalanan ke perjamuan Ibu Naga ini diperintahkan oleh kakak ketiganya. Meskipun tujuannya tidak diketahui, Liu He, yang selalu menghormatinya, tidak mempertanyakan alasannya dan menunggangi pedangnya sejauh ribuan mil. Sejak saat itu, ia tetap anonim. Meskipun semua orang tahu seseorang dari paviliun pedang telah tiba, mereka tidak tahu siapa orangnya. Pelayan pedang mengerti bahwa gurunya takut akan masalah. Terlebih lagi, dunia mereka sangat berbeda dari para kultivator yang tampak makmur ini, yang satu di awan dan yang lainnya di lumpur. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa gurunya akan mempertimbangkan untuk menghunus pedangnya. Meskipun pedang wanita tak dikenal itu tidak berharga dalam kata-kata Tuan Qi, di dunia ini, bahkan membalas satu tebasan dari seorang guru pun akan menjadi sesuatu yang patut dibanggakan. Seandainya wanita itu tahu bahwa ia telah dikalahkan oleh seorang murid paviliun pedang, ia akan menganggap kekalahannya sebagai kekalahan yang mulia, sebuah kenangan yang tak akan pernah ia lupakan. Sementara pelayan pedang merenungkan hal-hal ini, Liu He telah mencapai lantai 3. Ia menaiki tangga dengan langkah yang lembut, hampir seperti angin laut, bagai angin danau yang bertiup di antara pepohonan willow. Ombak membubung tinggi, dan ranting-ranting menari-nari. Pikirannya yang tertekan perlahan bersemi seperti kuncup baru yang muncul dari dinginnya musim dingin. Di lantai 4, Lu Jiajia berdiri di samping kolam pedang teratai. Menara pedang adalah menara terbesar dari semua menara, dan yang paling ketat dilindungi oleh batasan-batasannya. Karena pendekar pedang adalah yang paling liar, terkadang kalah dalam duel, menolak menerima kemenangan, akan bertarung sampai mati. Lu Jiajia adalah yang tercepat menaiki menara. Selama duel, semua orang memperkenalkan diri, beberapa dengan pidato panjang, seperti, murid utama Wanji Xianzong, garis keturunan unik di kaki Gunung Yumen, yang pernah memenangkan kompetisi 6 puncak, Ouyang Jian. Ia dikalahkan bahkan lebih cepat daripada para perkenalan itu sendiri. Bukan karena alasan lain, melainkan karena niat pedang Lu Jiajia begitu luar biasa.
Duel di Menara Pedang adalah satu serangan, siapapun yang mempertahankan niat pedang yang tersisa setelah serangan itu adalah pemenangnya. Dan tubuh pedang Lu Jiajia mampu menyerap energi pedang orang lain, menjadikannya miliknya. Di lantai 4, tak seorang pun secara aktif memilih Lu Jiajia sebagai lawan. Ia tak cemas, duduk di samping podium teratai, menyeruput teh. Kapan pendekar pedang sepertimu muncul di dunia tengah ini? Akhirnya, semua orang telah memilih lawan mereka, dan seorang pria, tak berdaya, menghampiri Lu Jiajia. Ia menatap wanita yang memukau ini, gelombang emosi membuncah di hatinya. Ia berpikir, seorang wanita dengan kecantikan yang begitu memukau dan ilmu pedang yang tak tertandingi, semurni teratai di kolam, seharusnya sudah terkenal sejak lama. Mengapa tak seorang pun pernah mendengar tentangnya? Lu Jiajia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, saya dari Nanzu. Pria itu semakin tercengang, bertanya-tanya bagaimana tempat liar seperti Nanzu bisa menghasilkan pendekar pedang seperti itu. Ia menggenggam tinjunya dengan Lu Jiajia dan menghunus pedangnya. Ia tahu ia bukan tandingan wanita di hadapannya. Lu Jiajia bukanlah orang yang meremehkan lawannya hanya karena ia yakin akan menang. Sejak kalah dari Ning Changjiu dalam duel pedang jari hari itu, ia tak pernah lengah atau meremehkan siapapun yang dihadapinya. Namun, meskipun begitu fokus, ketika pertarungan pedang akan dimulai, pikirannya masih teralihkan oleh hal-hal lain. Tanpa sadar ia melirik pintu masuk koridor. Koridor yang panjang dan sempit itu adalah satu-satunya jalan menuju puncak menara pedang. Apakah ada orang lain yang datang? Lu Jiajia merasakan aura pedang. Mereka yang berhasil mencapai lantai 4 adalah yang terbaik di dunia pedang. Namun, Lu Jiajia masih berilusi bahwa pedang yang perlahan menaiki tangga itu sedang menuju ke arahnya. Semua orang mendengar langkah kaki itu. Suara pedang di seluruh gedung tenggelam oleh langkah kaki yang pelan. Semua orang melihat ke sana. Saya terlambat dan maaf mengganggu Anda. Liu He berpenampilan biasa saja, hanya sedikit tajam. Pedang di tangannya juga biasa saja. Itu adalah pedang yang ia beli saat pertama kali berlatih pedang dan tak pernah ia ganti lagi. Namun, orang-orang yang hadir tidaklah bodoh. Mereka tahu siapa yang bisa muncul di sini. Begitu dia muncul, semua pedang tak kuasa menahan diri untuk sedikit gemetar, seolah-olah ketakutan atau kepasrahan. Tuan Liu, apakah Anda Tuan Liu dari Jiangge? Seseorang, menebak kemungkinan ini, tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Untuk sesaat, tak seorang pun di Menara Pedang berhasrat untuk berduel. Bagi para pendekar pedang di Middle Earth, tempat paling didambakan dalam hidup mereka tak diragukan lagi adalah Jiangge. Ketika berita perekrutan murid ke-14 Jiangge diumumkan, banyak anak ajaib paling berbakat dari sekte-sekte dengan antusias ingin diterima. Sekte mereka menganggap ini bukan sebagai pengkhianatan, melainkan sebagai sumber kehormatan. Hanya Jiangge yang mampu menerima perlakuan seperti itu. Dan Master Pedang Jiangge tak diragukan lagi adalah yang terhebat di Middle Earth, terhebat di dunia. Liu He mendengarkan diskusi mereka yang riuh dan mengetuk-ngetuk udara dengan jari-jarinya. Dentingan pedang tiba-tiba meletus, membungkam menara pedang. Aku datang ke sini karena iseng, dan aku tahu aturan menara pedang. Kalian bisa berduel saja, dan jangan khawatirkan aku. Liu He tersenyum tenang dan perlahan berjalan memasuki menara. Setelah semua orang tahu identitasnya, sikap pria yang tampak biasa ini mengalahkan sikap pemuda terkemuka lainnya. Tuan Qi juga di sini untuk duel pedang. Seseorang, setelah terkejut, tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hati. Liu He mengangguk pelan, tepat. Mereka tahu seseorang dari Jiangge telah datang, tetapi mereka tak pernah menyangka Tuan Qi akan datang sendiri untuk duel pedang. Di seluruh perjamuan Ibu Naga, selain Ibu Naga yang jarang muncul, siapa yang bisa menjadi lawan Tuan Qi? Namun, semangat semua orang tidak surut. Sungguh suatu kehormatan bisa merasakan aura pedang Jiangge sekali saja. Di lantai 4, hanya Lu Jiajia yang tetap tenang. Ia berdiri dengan tenang di samping kolam teratai, seperti lukisan yang tergantung dengan tenang, dan orang di dalam lukisan itu telah menghabiskan seluruh teknik melukisnya. Namun, lukisan ini segera menjadi sumbang. Karena Liu He menatapnya. Tatapannya, meskipun lembut, terasa bagai pedang. Tatapannya saja sudah menghancurkan bakat alami pedang Lu Jiajia. Tak tergoyahkan oleh tatapannya, Lu Jiajia hanya bertanya, apakah kau di sini untuk menemuiku? Kalimat ini memiliki arti berbeda tergantung siapa yang mendengarnya. Ada yang dipenuhi kekaguman, ada yang arogan, dan ada pula yang meremehkan. Dulu kau begitu angkuh dan sombong, seperti peri teratai, dan sekarang, setelah bertemu dengan murid paviliun pedang, kau menantangnya berkelahi, berharap mendapatkan perhatian mereka. Sepertinya sikap angkuhmu itu hanya topeng, bahkan peri pun tak bisa lepas dari ketenaran dan kekayaan. Jawaban Liu He mengejutkan semua orang, aku naik menara hanya untukmu. Kata-kata itu provokatif sekaligus ambigu. Alis Lu Jiajia sedikit berkerut. Yang lain mengira ia tersanjung atau gugup. Namun Lu Jiajia merasa mual. Meskipun ia belum pernah ke Middle Earth, reputasi paviliun pedang sudah dikenal luas. Di dalam hatinya, tempat itu selalu menjadi tempat suci bagi ilmu pedang.
Meskipun Master ketujuh Paviliun Pedang ini tangguh, ia jauh berbeda dari murid Paviliun Pedang yang dibayangkannya. Pria di seberang Lu Jiajia segera minggir setelah mendengar kata-kata Liu He. Liu He tersenyum tipis dan, dengan pedang di tangan, melangkah di hadapannya. Sebuah kolam teratai memisahkan mereka. Kultivasi penyatuan pedang rohmu tidak bagus, ujar Liu He terus terang. Lu Jiajia bertanya, apa pendapatmu? Liu He tidak malu-malu, perlahan menghunus pedangnya dan tersenyum. Penyatuan pedang roh, seperti namanya, pedang juga merupakan roh yang menyatu dengan tubuh dan sangat kuat. Namun, kau terlalu bernafsu untuk mencapai hasil yang cepat dan langsung memasukkan embrio pedang ke dalam tubuhmu. Yang kau dapatkan hanyalah pedang yang lebih kuat, aura pedang yang lebih tajam. Kau mendapatkan pedang, tetapi kehilangan roh. Lu Jiajia tidak yakin apakah filosofinya benar, tetapi tubuh pedangnya telah dikultivasikan oleh Ning Changjiu, dan ia tentu saja lebih mempercayai suaminya. Meski begitu, ia tahu ia mungkin harus berhenti di tingkat keempat. Lu Jiajia berkata dengan tenang, tidak perlu menghunus pedangmu. Liu He terus menghunus pedangnya, tetapi ia tak pernah benar-benar mencabutnya. Semua orang di ruangan itu terpikat oleh gerakannya, sampai Lu Jiajia berbicara, memperlihatkan tindakan yang tampak santai namun menakjubkan ini. Liu He tetap tenang, hanya tersenyum dan berkata, lumayan. Cabut pedangmu, kata Lu Jiajia. Mereka berdua adalah bagian dari roh pedang, dan pedang paling tajam bukanlah sesuatu yang eksternal, melainkan diri sendiri. Liu He meletakkan telapak tangannya di gagang pedang dan perlahan-lahan menyarungkannya. Lu Jiajia secara bersamaan membuat gerakan menghunus pedangnya. Tetapi ia menghunus pedang yang terbayang dalam benaknya. Suara pedang yang beradu dan ditarik kembali bergema dengan jelas, dan air di tengah kolam teratai terbelah. Semua orang menahan napas, menatap kedua pria yang berdiri berhadapan di sudut barat laut menara pedang. Ning Changjiu juga melihat ke arah sudut barat laut. Sementara itu, di lantai 4 menara catur, seorang wanita tua berusia 80-an muncul dan perlahan duduk. Ia menyandarkan tongkatnya di meja kayu, melirik Ning Changjiu, lalu membungkuk. Ning Changjiu duduk tegak dan membalas sapaan. Ia bisa merasakan bahwa tingkatan lelaki tua itu hanya lebih tinggi darinya. Nyatanya, hanya sedikit orang di gedung catur ini yang mengenal lelaki tua yang dulu terkenal ini. Undangan lelaki tua itu dipinjam dari seorang anggota sekte yang lebih muda, ia sudah bertahun-tahun tidak bermain catur. Ning Changjiu menatapnya tajam. Tebak langkah pertama, lalu lakukan langkah berikutnya. Lelaki tua itu bermain dengan putih terlebih dahulu. Bidak catur itu jatuh di papan catur yang kosong seperti kepingan salju yang jatuh di padang gurun. Setelah bermain 3 kali, Ning Changjiu berubah dari pemula menjadi ahli. Ia tidak lagi merasa gugup seperti sebelumnya, tetapi justru merasa waspada. Ia juga mengambil dan menjatuhkan bidak catur. Kompetisi pedang di gedung pedang itu seperti permainan catur. Kedua lelaki itu awalnya bersaing untuk mendapatkan momentum. Ketika niat pedang mengembun, ia bagaikan sebuah titik, lalu mengembang dengan cepat, menjadi permukaan, lalu bertransformasi menjadi domain pedang 3 dimensi, melingkupi lawan, dan menghujani niat pedang tersebut bagaikan tebasan pelan. Oleh karena itu, momentum pedang siapa yang muncul lebih dulu sangat menentukan domain pedang siapa yang tercapai lebih dulu, krusial bagi kemenangan atau kekalahan. Lu Jiajia menghunus pedang imajinernya. Meskipun ilusi, niat pedang itu membangkitkan suara menusuk senar pipa, bagaikan suara pusaran mata air yang dalam, bagaikan air mata dan keluhan yang pilu. Di dalam menara pedang, niat pedang itu membangkitkan duka. Pedang-pedang lain di dalamnya terinfeksi, masing-masing memancarkan getaran duka dan tangisan. Itu adalah suara angin senja yang melewati malam-malam yang tak terhitung jumlahnya di puncak Tianku. Liu He tetap tak tergerak. Gerakannya jelas untuk menyarungkan pedangnya, namun energi pedang terpancar darinya, setajam bilah pedang. Niat pedang Lu Jiajia tampak muram di permukaan, namun di dalamnya tersimpan kekuatan dahsyat 1000 pasukan yang menghancurkan formasi mereka. Namun, apapun yang terjadi, ia tetaplah pohon willow. Pohon willow di tengah angin musim semi, pohon willow di tengah salju musim dingin, tak tergoyahkan oleh hangat maupun dingin yang menusuk. Alam energi pedang absolut seakan muncul di hadapannya, dan seluruh niat pedang Lu Jiajia, saat melintas di hadapannya, akan lenyap bagai aliran deras. Lu Jiajia telah menyerap energi pedang yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, tetapi kali ini, rasanya seperti bertemu batu yang tak dapat diperbaiki, tak mampu memilikinya. Lu Jiajia menghunus pedangnya, sementara Liu He menahannya. Di tengah energi pedang yang tak terlihat, kedua pasukan saling berbenturan, dan di dalam kolam teratai, air mendidih naik bagai tirai hujan. Tirai hujan itu berubah menjadi tetesan air hujan, jatuh. Bidak catur hitam itu pun menetes ke papan catur bagai tetesan air hujan. Pria tua itu memandangi bidak catur itu, tersenyum, dan berkata, anak muda, kurasa kau berasal dari keluarga terpandang. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, catur tidak mengubah aturannya berdasarkan status sosial seseorang. Pria tua itu mengangguk pelan, menyadari bahwa murid sekte mereka tidak diperbolehkan mengungkapkan latar belakang keluarga mereka saat bepergian keluar. Pertarungan di papan catur berlangsung menegangkan dan sengit.
Setiap langkah dipertimbangkan dengan cermat, yang dapat mengakibatkan kekalahan telak di tengah permainan. Namun, di luar papan catur, mereka mulai mengobrol. Waktu aku masih muda sepertimu, aku juga beberapa kali datang ke pesta Ibu Naga. Dulu, istana peri Kaijuan tidak seindah sekarang, kata pria tua itu sambil menata bidak-bidak catur di papan catur. Ning Changjiu berkata, kurasa kau pasti sosok yang romantis di zamanmu. Pria tua itu tersenyum dan berkata, itu lebih dari 200 tahun yang lalu. Ning Changjiu mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda pernah terluka, Pak Tua? Untuk seseorang yang berusia lebih dari 200 tahun, seseorang seharusnya tidak terlihat setua itu. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk, di masa mudaku, aku terlalu kompetitif, yang menyebabkan banyak penyakit. Jangan mencoba meniruku. Ning Changjiu bertanya, apakah Anda di sini juga untuk menemui Ibu Naga? Pria tua itu mengangguk dan berkata, saya punya pertanyaan dalam benak saya, dan saya tidak ingin mati bersamanya, jadi saya ingin bertanya kepadanya. Ning Changjiu bertanya, ada apa? Pria tua itu tidak menjawab langsung, tetapi berkata, Ibu Naga tidak memiliki anak, namun ia disebut Ibu Naga. Tidakkah menurut Anda itu aneh? Ning Changjiu berkata, aneh, Pak. Bolehkah saya bertanya mengapa? Pria tua itu tersenyum dan berkata dengan samar, karena Ibu Naga telah ada jauh lebih lama dari 300 tahun. Lebih lama dari 300 tahun. Ibu Naga. Ning Changjiu menangkap sesuatu. Setelah Ning Changjiu mengalihkan perhatiannya sejenak, lelaki tua itu telah memilih tempatnya dan meletakkan bidaknya dengan mantap. Ning Changjiu mengamati situasi saat ini, tenggelam dalam pikirannya. Lelaki tua itu berhenti menatap papan catur dan bersandar di kursinya, matanya sedikit terpejam, seolah-olah ia sedang tertidur. Awalnya ia mengira itu akan mudah, tetapi ia tidak mengantisipasi upaya mental yang luar biasa yang dibutuhkan. Lelaki tua itu juga merasakan kelelahan. Ning Jiu-Jiu mengamati permainan catur, menyadari bahwa meskipun situasinya tampak seimbang, bidak caturnya sendiri telah membuka celah. Perhitungan di balik banyaknya break point itu rumit, dan kurangnya pengalaman membuatnya sulit untuk menghitung secara akurat. Namun, ia samar-samar dapat merasakan bahwa jika ia salah menangani situasi, itu akan menjadi longsoran salju. Ia perlahan menenangkan pikirannya. Suara renyah bidak yang mendarat bergema. Lelaki tua itu tahu peluang kemenangannya sangat besar, tetapi ketika ia membuka mata, ia masih terkejut. Itu bukan karena gerakan brilian apapun, melainkan karena ia telah dengan jelas melihat cahaya keemasan di matanya. Itu adalah emas murni. Namun, mereka yang akrab dengan kalender kuno tahu bahwa pupil emas seperti itu merupakan tanda pemberontakan besar. Bahkan hanya melihatnya saja sudah membawa pertanda buruk. Kompetisi di Menara Pedang mencapai klimaksnya. Yang lain telah meletakkan pedang mereka, tatapan mereka tertuju pada pemandangan. Mengetahui Liu He akan menang, mereka tidak berfokus pada hasilnya, melainkan pada pemahaman seluk-beluk ilmu pedang mereka, berharap dapat memahami sesuatu yang bermanfaat bagi Dao Agung. Pertempuran antara Menara Pedang sebagian besar tidak berkaitan dengan ranah, melainkan pertempuran niat pedang murni. Lu Jiajia, yang dibesarkan di puncak Tianku, terbiasa dengan pemandangan yang diselimuti kabut dan awan. Pedangnya adalah puncak yang menembus langit, dan puncaknya juga merupakan pedang yang menembus langit. Saat keduanya berbenturan, ia berdiri diam, namun memiliki aura puncak perkasa yang mendominasi Dao. Liu He, di sisi lain, berkultivasi di paviliun pedang, di mana prinsip-prinsip paviliun pedang menganut prinsip menembus puncak dan mencegat arus, sebuah perjuangan melawan kehendak langit. Pedangnya tampak tak berdaya, tetapi Lu Jiajia tahu jika ia tak mampu menghancurkannya, serangan balik lawan akan berakibat fatal. Seperti dugaannya, sebuah bayangan melintas di atas ilmu pedang Lu Jiajia, sosok putih. Jika energi pedang yang diandalkan Liu He adalah sebuah danau, maka sosok yang tiba-tiba muncul itu adalah binatang buas di dalamnya. Lu Jiajia segera menyadari bahwa itu adalah roh yang ditempa Liu He dari tubuh pedangnya. Roh itu mengambil wujud Liu He. Roh itu mengangkat lengannya, mengubahnya menjadi pedang, dan menusukkannya ke dahi Lu Jiajia. Lu Jiajia memfokuskan energi pedangnya ke matanya untuk menangkis serangan itu. Suara nyaring dan pecah terdengar. Bentuk pedang dan tubuh Lu Jiajia sudah menyatu secara harmonis, namun entah kenapa, ia masih tak mampu melawan serangan yang datang. Namun, ia tak gentar. Ia menerjang maju untuk menghadapi roh itu, mengubah energi pedang dari paruh kedua Yujian Tianzong menjadi energi pedangnya. Energi pedang ini pasti akan membunuh. Ekspresi Liu He sedikit berubah. Awalnya ia mengira wanita berpakaian putih itu akan dikalahkan hanya dengan satu pukulan ini, tetapi tiba-tiba, ia merasakan niat membunuh yang tak tertandingi. Niat membunuh ini mengejutkan sekaligus menggetarkannya. Ia memilih jari-jarinya, menyatukan wujudnya dengan energi pedang, dan ketajaman serta tekad energi pedang itu melonjak. Di hadapannya, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menjelma dari pedang-pedang kecil melompat dari kolam teratai seperti ikan mas. Mereka mengayunkan ekor mereka dan terus membelah, seperti badai salju yang disebabkan oleh badai. Bibir merah Lu Jiajia terkatup rapat.
Pertarungan niat pedang bukanlah pertarungan sungguhan, tetapi penuh dengan permainan di mana sedikit perbedaan dapat menyebabkan kesalahan besar. Niat pedang saling bertabrakan seperti pisau yang beradu. Lu Jiajia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan niat pedang pembunuhnya dihancurkan oleh Liu He. Suara niat pedang yang hancur itu setajam bidak catur yang jatuh ke tanah. Ning Changjiu mengambil bidak catur hitam yang jatuh dan menyeka debunya dengan tangannya. Kau akan kalah, kata lelaki tua itu perlahan. Ning Changjiu mendesah. Sekarang permainan sudah memasuki tahap akhir, akan sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Ning Changjiu menghela napas, keahlian catur orang tua itu memang luar biasa. Pria tua itu menggosok pelipisnya. Pemikiran rumit tentang permainan ini membuatnya tampak semakin tua. Ia mendesah, kau juga sangat kuat dalam catur. Kau adalah salah satu orang terkuat yang pernah kutemui seumur hidupku. Ning Changjiu meletakkan bidak catur hitam yang telah dibersihkan di papan catur. Sinar matahari tampak sedikit lebih terang. Ini adalah langkah yang brilian, begitu brilian sehingga dapat menggerakkan fenomena langit, tetapi tidak dapat membalikkan kemenangan. Pria tua itu perlahan mengangkat tangannya. Ia memandangi bidak hitam putih di papan catur, dan sangat puas dengan pertarungan terakhirnya. Tangannya perlahan jatuh. Lu Jiajia menatap pedang yang jatuh, seperti burung phoenix es yang jatuh, dengan ekspresi serius. Pedang itu seperti es yang menyebar, menyegel semua kemungkinan perubahan pedangnya. Bahkan air di kolam teratai pun terinfeksi oleh pedang dan mengembun menjadi lapisan es tipis dan rapuh. Lu Jiajia memejamkan mata. Dalam niat pedangnya, bayangan seekor gagak emas menerobos es. Ekspresi Liu He agak aneh. Namun ia segera menenangkan diri, mendesah, pedang seharusnya lurus, dingin, dan acuh tak acuh. Pedang bisa terkorosi dan berkarat seiring bertambahnya usia, tetapi tidak boleh ternoda debu. Inilah pedang yang sesungguhnya. Pedangmu ditempa seperti manusia. Meskipun tampak dingin dan acuh tak acuh, hatinya tidak murni. Hati manusia tidak seperti hati pedang, jadi mereka secara alami pemalu. Gagak emas ini kuat, tetapi itu hanyalah ilusi, bukan milik Lu Jiajia yang sebenarnya. Niat pedang Liu He berubah menjadi gembok, menjebak bayangan gagak emas di dalamnya. Inilah segel es paviliun pedang, gembok pedang terbaik di dunia. Tak ada api fana yang mampu melelehkannya. Lu Jiajia membeku dalam kekuatan pedang, tak bergerak, raut wajahnya tenang namun pucat. Sisa kekuatan serangan Liu He menghantam dahi Lu Jiajia. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi, dan pupil mata Liu He mengerut. Ia melihat api. Itu bukan api fana. Rambut panjang Lu Jiajia sedikit terangkat tertiup angin pedang, dan di dalamnya, sehelai tiba-tiba bersinar merah. Ia tak tahu apa itu, tetapi ia merasakan kehangatan yang sangat mirip dengan kehangatan gadis kecil Zhao Xianger. Kekuatan pedang beku Lu Jiajia tiba-tiba terlepas, dan ia pun menusuk Liu He. Serangan ini bukan hanya miliknya, seolah-olah ia dan Zhao Xianger telah menghunus gagang pedang bersama-sama. Gagak emas, yang mewakili Ning Changjiu, bersorak dari samping. Es di kolam teratai langsung mencair. Setetes darah menetes ke air, menyebar. Itu adalah darah Liu He. Ia menatap alisnya, terkejut. Keheningan menyelimuti seluruh bangunan. Bahkan di dalam menara catur, keheningan menyelimuti. Ning Changjiu mengambil bidak catur itu, ragu sejenak, lalu meletakkannya dengan lembut. Ia mendesah dengan sedikit penyesalan, aku kalah. Pria tua itu menggelengkan kepalanya pelan. Hah? Ning Changjiu bingung. Pria tua itu berkata perlahan, aku akan mati. Meskipun ia bisa memenangkan permainan ini, itu adalah kemenangan yang sulit dan juga menguras sisa energinya. Masih ada 3 lantai tersisa, dan ia ditakdirkan untuk tidak bisa menyelesaikannya. Daripada mati di akhir permainan yang pasti, lebih baik menjalani hidupnya di akhir yang sempurna ini. Ia menjatuhkan bidak terakhir dan dengan lembut menyesuaikannya. Bidak ini mengisi lubang udaranya sendiri, membuat tempat di mana ia awalnya memiliki bidak hidup menjadi bidak mati. Bidak-bidak itu seperti rambut putihnya. Pria tua itu bersandar di kursi, memasukkan tangannya ke dalam lengan baju, dan memejamkan mata. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.